siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Kendari, Pak Haji Subhan ST. Yang saya hormati Rencana Harian Kepala Perwakilan dan Pemerintahan Pak Jarod, terima kasih. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Kepala BPS Tenggara. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua PKK Kota Kendari. Sengaja saya ajak hadir karena ini saya yang keempat kali hadir di sini dan saya berharap beliau juga nanti bisa sama ibu di sini ya, biar lebih semangat. Kemudian juga seluruh kepala OPD baik tingkat provinsi maupun Kota Kendari yang berkesempatan hadir, dan terkhusus pada Bapak Dr. Nugroho yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Tepuk tangan dulu buat beliau. Dan juga teristimewa buat para kelompok tani dan seluruh petani yang ada di wilayah Amohali. Tepuk tangan juga buat Bapak Ibu sekalian. Dan seluruh hadirin yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Tentu yang pertama kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita terus diberikan anugerah kesehatan dan kekuatan sehingga di kesempatan ini kita kembali bisa hadir menyaksikan hasil dari kerja keras para petani yang tadi digambarkan sudah semakin baik dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini senantiasa mendapatkan perlindungan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Nugroho tadi, tentu teman-teman petani ini senyumnya semakin lebar. Betul tidak? Dan harapan ke depan juga tentu semakin cerah. Ya, karena kalau mendengar, saya masih ingat betul datang panen terakhir itu produktivitasnya setahu saya hanya sekitar 5 ton ya. Nah, saya masih ingat betul. Itu pun teman-teman petani sudah senang. Nah, apalagi sekarang ini sudah naik sampai 9,6 ton. Luar biasa. Ya. Itu artinya kita bisa dapat hasil lebih banyak. Belum lagi tadi dijelaskan bahwa ini juga selain peningkatan produktivitas juga ada efisiensi, mengurangi biaya karena tidak lagi menggunakan pupuk ya yang harus berasal dari produk yang harus dibeli. Nah, ini sudah bisa secara mandiri walaupun tadi disampaikan kapasitasnya belum bisa memenuhi seluruh kebutuhannya karena tadi berasal dari kotoran sapi seperti itu. Nah, kami insya Allah dari pemerintah kota tentu pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Nugroho. Ya, mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini Pak Nugroho, mudah-mudahan betah. Karena biasanya Pak yang sudah minum air Kendari itu pasti betah tinggal di Kendari ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Nugroho. Nah, kita berharap Bapak Ibu kerjasama ini, saya juga berharap para petani ini sudah ada ilmunya. Mari sama-sama kita pelajari dan kita praktekkan sesuai dengan tahapannya seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa sebenarnya sudah tahu dari dulu tapi belum mengerti ya tahapannya dari mana mulainya, bagaimana melakukan di lapangan ya, kapan tepatnya ya. Saya kira ini semua menjadi kabar gembira buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Tentu kita berharap insya Allah dengan hasil yang lebih baik ini juga nanti semakin banyak yang tertarik seperti tadi disampaikan oleh Kepala Bank Indonesia bahwa kita berharap pertanian ini menjadi daya tarik bagi generasi muda kita. Tidak lagi berpikir mau ke kota saja untuk cari pekerjaan. Di tengah kita sudah ada peluang, kesempatannya. Hanya memang ini butuh kesungguhan. Insya Allah kami dari pemerintah kota akan terus memberikan support, dukungan, tentu bertahap ya. Kalau tadi saya dengarkan butuh 1.000 ekor sapi, ya mungkin kita mulai nanti dengan beberapa, mungkin 100 ekor sapi ya kita mulai nanti. Saya juga tadi dibilang sama Pak Ketua DPR, Pak, jalan sudah mulai bagus. Benar enggak? Sudah mulai ya? Nah, kalau yang lalu kita mabuknya sudah dari sana. Nah, ini mabuknya sudah tidak sedikit. Ya. Jadi tiba di sini masih segar.
Dan saya tadi dibisik Pak Ketua DPR, katanya Pak, memang jalannya sudah mulai diperbaiki, masih gelap tapi katanya. Betul enggak? Atau sudah terang? Masih gelap? Mau dikasih masuk lampu? Mana kepala dinas perhubungan? Mana Pak Kadis? Nah itu ada. Maju. Ini yang baju merah Pak. Ini yang punya lampu. Nanti ditagih Pak ya. Pak Kadis sanggupnya berapa lama? Butuh berapa titik Pak? 5. Cukup 5? Hah? Kalau saya tanya dulu Kadisnya, kalau 5 titik berapa lama Pak Kadis bisa dipasang? Paling lama 4 hari. 4 hari. Nah, dengar Pak, 4 hari kalau 5 titik. Ya, jadi nanti tagih yang baju merah ini ya. Insya Allah 5 hari ke depan lampunya menyala. Bisa Pak Kadis? Oke. Jadi insya Allah Bapak Ibu kita selalu memberikan support dukungan, ya paling tidak ada terus, ya. Ini saya yang keempat kali masuk di sini, ya. Selalu ada yang kita lihat kemajuan, kita juga semangat. Kalau warganya semangat, ya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan kita ikhtiarkan, Allah ridhoi, ya. Karena Bapak Ibu kita ini hanya berikhtiar. Apalagi bicara pertanian, walaupun punya ilmunya, mengerti, tetapi sekali lagi tetap kita tidak boleh mendahului takdir. Betul ya? Padi ini tidak mungkin berisi kalau tidak diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu saya menitip harapan kepada para petani, kalau hasilnya sudah baik, sudah meningkat, bentuk kesyukuran kita dengan merawat dengan baik, mempertahankan dengan baik. Saya kira sangat baik metodologi yang disampaikan Pak Nugroho, karena ini berkelanjutan. Artinya apa? Karena biasanya kan kalau pertanian dengan sistem kimiawi itu merusak lingkungan. Artinya mungkin jangka pendek hasilnya bagus, tapi semakin tahun menurun produktivitasnya karena tanah kita menjadi rusak unsur haranya. Begitu ya. Saya bukan ahli pertanian tapi dapat informasi tentang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali, baik sekali, karena justru dengan pendekatan ini, metode ini, justru malah semakin subur Pak ya, Nugroho insya Allah. Oleh karena itu mari insya Allah Bapak Ibu kami nanti, mana Pak Kadis Pertanian? Nah Pak Kadis Pertanian ya, nanti 2023 dianggarkan untuk sapi buat masyarakat kita ya. Memang tidak bisa sekarang Bapak Ibu karena proses penganggaran, proses ini keuangan di pemerintah itu ada ketentuannya. Karena kalau kita melanggar aturan, mungkin berhasil tapi kita celaka, ya kita tidak mau kan, kita tidak mau celaka di ujung. Jadi bertahap kita ikut prosedurnya. Mudah-mudahan kita mulai dulu dengan insya Allah 100 hektar ya, tahun 2023. Untuk sapinya, mudah-mudahan nanti ini bisa nanti berkembang dan bisa dirawat dengan baik. Nah ini yang menjadi harapan kita Bapak Ibu sekalian. Dan saya menyaksikan betul ini, senyum-senyumnya sudah beda dengan yang lalu ya. Waktu saya masuk yang lalu memang sudah senyum tapi belum lebar. Nah, mudah-mudahan ini kita datang lagi berikutnya sudah semakin cerah senyumnya. Ini saja Bapak Ibu sekalian. Dan tentu sekali lagi kita harus syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kehadiran Pak Nugroho juga tentu bukan kebetulan. Tentu Allah yang menggerakkan sehingga mau datang bersama-sama kita di sini dan mau membimbing kita. Dan saya sudah 2 tahun di rumah konsumsinya beras AOH ya. Jadi saya setiap tamu yang datang di rumah saya sampaikan bahwa ini asli beras Kendari dari Amohalo ya. Dan saya bangga untuk menyampaikan itu. Dan memang enak ya, tidak sekedar kita promosikan tapi memang benar-benar enak. Buktinya kita sehat sampai sekarang ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan tentu sekali lagi saya mengharapkan kepada kita semua, mari jaga kekompakan kita, karena hanya dengan kekompakan hasil-hasil seperti ini bisa kita wujudkan. Jaga persaudaraan di antara kita solidkan sehingga daerah kita bisa semakin berkembang dan semakin maju. Ini saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.